ya, istrinya, pembalutnya, kosmetiknya, buat anak-anaknya, mungkin pampersnya, pasta gigi anaknya, sampo-nya juga. Nah, ini bagaimana caranya pengeluaran kita, uang yang nggak bisa kita tahankan itu harus keluar, itu menjadi penghasilan, Kak, maka dibahaskan. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara hijrah lifestyle dan hijrah produk. Dengan gaya hidup kita yang tadinya gaya hidupnya mungkin mohon maaf tidak mempedulikan kesehatan, ya sudah saatnya sekarang itu sudah mulai memperhatikan, pakai masker sekarang gitu kan ya. Dulu kan mana ada, ya biasa-biasa aja gitu kan, sampai berjarak atau apa gitu kan. Nah ini boleh jadi ini cara momen terbaik untuk kita sebagai umat Islam untuk mengenal kembali yang namanya Tibun Nabawi. Dan HNI ini menghidupkan itu, mengenalkan Tibun Nabawi dan mengenalkan pengobatan tradisional yang diajarkan dari moyang kita. Kalau Tibun Nabawi itu kan lebih ke madu, kurma, zaitun, habatus sauda, susu kambing, ada rupiahnya, ada bekamnya. Kalau pengobatan yang diajarkan dari moyang kita mulai di akar, bahkan kayu, biji, bunga, buah, daun. Jadi kita kalau sebagai manusia masih menyepelekan produk sunnah, hebat sunnah, kayak agak keliru. Sama ketika kita menyampaikan yang namanya herbal lebih menggunakan yang formula sintetis juga ada keliru sebetulnya. Tapi itu pilihan ya. Kita hanya memberikan pilihan yang terbaik saja. Kemudian di sini ada peluang selamat ini Bapak Ibu bisa diedukasi ke mitra-mitranya. Ada card holder yang daftar 30.000 itu ada card holder di belakang itu ada peluang 5S. Akan saya simpelkan saja ya. Selamat dari apa? Selamat dari produk yang tidak menyenangkan, yang sering saya juga masjid seperti 5P, tidak manis, perasaan keuangan. Kemudian sehat dengan cara apa? Dengan cara ya tadi mengenal Tibun Nabawi, sehat dengan cara melakukan preventif, pencegahan. Jadi kalau makan buah kurma itu jangan Ramadan Bu, tiap hari ada sekali kurma ini. Ya, jadi pencegahan. Jadi minum obat itu jangan sampai nunggu kita sakit. Nah, tapi ada obat-obatan yang memang berisiko ketika kita konsumsi dalam jangka panjang. Nah, dibutuhkanlah herbal, karena manusia diciptakan dari tanah bagian dari alam. Kemudian di sini ada peluang smart. Nah, peluang yang untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Contoh misalkan, alhamdulillah saya merasa sendiri ya, 4 tahun menjalankan HNI. Ketika anak demam, ketika anak sakit, ketika keluarga sakit, itu contoh ibu saya saja 1 tahun saya butuh 1 tahun untuk meyakinkan. Kalau sakit apa coba? Jangan pakai obat herbal. Kayak sini lah, ya sini. Bima yang bidan deh. Sampai yang terakhir itu, saya udah tahu ibu ini kalau dia tangani kolesterol, kekeh nggak yakin sama saya, dibawa ke bidan, dicek benar kolesterol berapa, 60.000. Bu coba kalau dikasih ke 100 kan lumayan. Nah disitu mulai itu Bu, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kemana-mana, di rumah saja. Semua itu proses ya. Nah ternyata secara ilmu kesehatan kita udah dapat di sini, akhirnya bisa mandiri, jadi lebih smart. Contoh anak kita kalau demam, kan ibu balur aja dengan minyak herbal. Minum sari kurma atau satunya atau madunya 1 jam sekali. Itu kan menjadi kita lebih pintar, lebih cerdas ya untuk mengatasi kesehatan kita. Kemudian ada peluang sejahtera. Nah ternyata di hari itu Bapak Ibu kalau pengen punya penghasilan itu, jadi semangatnya itu bukan semangat bisnis dulu sebetulnya. Edukasinya apa? Semangat untuk menyelamatkan organ tubuh kita dengan menyelamatkan organ tubuh orang lain juga, untuk mulai kesehatan yang lebih sehat lagi, yang lebih berkah. Ya kapan deh selama ini bertahun-tahun saya aja nih semenjak gabung HNI saja minum sari kurma, minum minyak zaitun dulu baru yang ada 6 takwal. Ya jadi wajar numpuknya umat Islam di rumah sakit itu karena kita salah satunya kita tidak melakukan preventif, pencegahan. Nah, kemudian di sini peluang sejahtera untuk menambah penghasilan itu ternyata ini di poin keempat, bukan poin pertama. Nah kalau filosofinya itu Pak, kalau peluang selamat itu ya kita filosofinya jari kelingking. Jari kelingking ini kedudukannya bahkan ukurannya lebih kecil. Ternyata apa filosofinya? Maknanya adalah banyak orang yang menyepelekan keselamatan. Yang kedua adalah peluang sehat. Peluang sehat itu jari manis. Ibu-ibu cek ya pakai cincin pasti jari manis. Artinya kesehatan itu adalah perhiasan mahkota bagi orang yang sakit. Orang sakit apa? Satu mimpinya kayak sembuh. Orang sehat banyak mimpi. Makanya peluang sehat itu kita filosofikan di sini dari manis. Kemudian yang ketiga peluang smart, ilmu yang bermanfaat, kecerdasan, kepintaran itu ada di peluang di filosofinya adalah jari tengah.
Jadi jari tengah ini kedudukannya lebih tinggi ya. Artinya orang yang Allah berikan ilmu itu akan diangkat derajatnya. Dengan ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Nah, di sini ada peluang smart untuk menambah ilmu. Kemudian peluang sejahtera itu ada di telunjuk. Orang udah ambil baju kan jor-jor gitu kan. Nah ini peluang sejahtera ada di peluang pemimpin itu, di peluang di apa namanya di telunjuk ini. Kemudian yang terakhir ada peluang saudara. Nah ternyata Bapak Ibu sulit untuk mendapatkan penghasilan di HNI kalau misalkan kita tidak memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dengan memperbanyak mitra itu semakin kita memperbanyak persaudaraan. Saya dulu tidak kenal dengan Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah masalah HNI. Nah peluang saudara ini kalau filosofinya itu adalah dari jempol. Jempol itu apa? Fungsinya kalau kita ternyata bisa mengikat jari-jari yang lain Pak, menjadi kepala ini berarti apa? Menjadi kekuatan. Nah berarti persaudaraan ini akan menjadi kekuatan untuk kita sebagai bangsa. Nah ini contoh beberapa jenis makanan yang kalau kita konsumsi dalam jangka panjang bertahun-tahun, ini yang menyebabkan saat ini Bapak Ibu kalau punya keluhan seperti pegal-pegal, kesemutan, masalah lambung Pak, gula darah tinggi, kurang darah, paru-paru, ginjal, atau yang lainnya, kanker tumor. Nah ini makanan ini salah satunya. Tapi ini akan terselamatkan ketika spiritual kita bagus, emosi kita bisa dijaga, kemudian cara berpikir kita harus positif. Insya Allah ini tidak berpengaruh karena hanya 10% Bu fisik ini. Tapi tidak bisa diabaikan karena ini yang sering ketemu sama makanan kita bentuknya kayak gini. Nah ini ya contoh misalnya pengawet bisa merusak hati, contohnya ada mie instan. Kemudian berwarna, minuman yang mengandung warna bisa merusak ginjal. Nah ciri-ciri orang yang masalah ginjal itu apa? Dia sering demam, menggigil, kemudian mudah lemes, kemudian kuping telinga sering berdengung. Nah kemudian apa lagi? Warna urin pekat, keruh, atau berbusa nanti, kemudian sering sakit pinggang. Nah itu ciri-ciri yang masalah di ginjal. Badan jadi lemes. Nah, kemudian di sini ada makanan yang mengandung perasa mengeraskan hati seperti apa? Perasa makanan bumbu masak instan, liver ya, liver. Kemudian di sini ada pengembang dan lain-lain. Itu saya lanjutkan. Di sini ada beberapa industri yang menggunakan bahan-bahan ini sebagai bahan dasarnya. Contoh ya, dari gelatin itu tulang itu ya bisa masuk ke gelatin untuk apa? Bahan yogurt, es krim, mentega, cangkang kapsul. Ini nanti ada video ini yang mau saya share ya. Ya kita pakai satu nih. Kemudian bisa masuk ke jus, margarin, minuman. Minuman itu minuman ini Pak, air mineral Pak. Jadi si untuk menghilangkan keruh salah satunya. Bahkan arangnya itu buat untuk itu Pak, penjernih air mineral. Arang tulangnya itu dibuat, ada salah satunya itu. Nah, kemudian ini karbon aktif sebagai bahan pasta gigi dan susu. Kemudian ada darah ini masuknya ke vaksin, tablet dalam, pakai farmasi ya, sosis juga, daging udah jelas, bulu, nasi kat, gigi, kuas kue. Nah nanti ibu searching di Google, ciri-cirinya apa? Kalau apa sikat gigi yang bulu babi? Kenapa menggunakan bulu babi? Karena bulu babi ini dia lembut, tapi dia tidak mudah patah. Searching aja juga ya untuk mencari tahu. Kemudian si bulu ini ternyata digunakan sebagai bahan adonan kue, pengembang kue, karena proteinnya sangat tinggi termasuk roti. Bulu babi itu proteinnya tinggi Pak. Nah di sini ada lagi, kita cek ya. Di sini ada kulit lemak. Nah ini hati-hati makanya. Kenapa saya tadi edukasi ada yang bisa 10.000 Bapak Ibu supaya tidak kehilangan pasar. Alhamdulillah saat ini mungkin sekitar 90% Pak pabrik khusus kosmetik sudah sedang dibangun. Bahkan beberapa hari lagi itu ada launching pabrik HNI yang baru, pabrik untuk botol kemasan. Karena selama ini botol-botol ini diproduksi dari vendor. Botol MAF, ya botol yang itu macam-macam semuanya itu dulunya vendor. Tapi sekarang alhamdulillah beberapa hari lagi Pak, launching coba lihat. Ini botolnya sedikit itu bisa jadi ya, kita untuk menguasai pasar. Kemudian di sini
ada beberapa kosmetik ya, kemudian farmasi, mentega, kue, macam-macam di sini. Kemudian ada organ perlu, ya, pankreas, insulin. Nah, ini yang gula darah tinggi yang mengalami pankreas yang rusak itu nanti resikonya karena insulin, Pak. Ada juga kan video yang sudah saya share, insulin itu kan ada dari manusia, ada dari hewan, ada dari babi juga ada, Pak. Ada resiko. Ternyata ada video yang dia testimoni terlepas dari suntikan insulin setelah rutin minum minyak zaitun ini. Nah, ini ada beberapa contoh kasus, mohon maaf ya, ini tidak berniat untuk, tidak bermaksud menjelekan merek orang lain, tapi ini pernah terjadi 4 tahun yang lalu, kasus salah satu merek produk obat untuk persendian yang iklannya ada di TV. Mungkin sebagian sudah tahu, atau yang belum, kita akan putar video ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan adanya pelanggaran pada produk Neosmin DS dan Enziplex, di mana berdasarkan hasil uji sampel, kedua produk tersebut mengandung DNA babi. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di gedung BPOM Jakarta pada 5 Februari, di mana BPOM menyatakan telah menarik Neosmin DS dan Enziplex dari pasaran setelah adanya ketidaksesuaian informasi antara primer dan hasil postmarket. Karena hasil pengujian pada pengawasan postmarket menunjukkan kedua produk positif mengandung DNA babi, padahal data yang diserahkan dan lulus evaluasi BPOM pada saat pendaftaran produk menggunakan bahan baku sapi. Sementara Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa produk BioCTS dan Enziplex hingga saat ini belum bersertifikat halal dan sama sekali belum pernah mengajukan atau meregistrasi produknya untuk sertifikasi halal. Itu banyak. Jadi contoh ya. Jadi contoh 4 tahun yang lalu, tapi sekarang alhamdulillah sudah halal. Kan ada kan banyak TV sudah halal kan. Nah, ini kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi kalau kita umat Islam tidak mampu membuat produk obat-obatan sendiri, Pak. Nah, ini khawatirnya mungkin yang digunakan mungkin cangkangnya, Pak. Ini patariol. Jadi Pak, ini untuk pembelajaran untuk kita. Ternyata iklan yang sudah masuk di TV pun ternyata masih ada risiko. Ya, dari segi kehalalan dulu dari zat faibannya itu kan. Nah, di sini kita akan menjelaskan, tadi sudah ada dari segi keselamatan untuk mungkin dari kualitas, kemudian dari kehalalannya. Nah, sekarang kita akan menggali tentang bagaimana caranya kita bisa membangkitkan ekonomi umat dengan bidang produk yang mengerjakan ini. Ini Pak, ada bisnis idaman, ada 7 kriteria bisnis masa kini dan masa depan yang sedang dicari-cari, yang sedang ditunggu oleh kita. Yang pertama, ciri-cirinya adalah modal kecil. Di HNI itu untuk mengerjakan HNI Bapak cukup mengeluarkan uang 30.000 atau 10.000 untuk bergabung dengan HNI. Nah, kalau yang 10.000 di sini Bapak Ibu bisa beli RAO, registrasi agen online, bisa mendapatkan calon mitranya di APO masing-masing. Nah, ini tapi saya fasilitasi nanti ini ya Pak. Ini bahan kertasnya kertas kartu nama Pak. Cuma manual mungkin ya. Kenapa? Karena biasanya kalau di kampung saya nih kesulitan Pak, kalau datanya 10.000 kemudian pas dia belanja lupa data nomor ID. Nah, dengan ditulis seperti ini kan, oh ada data nomor ID-nya. Karena dengan nomor ID ini dia bisa dapat harga diskon dan diinputkan. Jadi rugi kalau misalkan kita belanja tapi tidak diinputkan. Karena poin itu menggunakan perusahaan berbagi keuntungan Pak. Nah, dan Bapak misalkan ketemu langsung data, ya udah saya bikinin kan kita kasih. Caranya gampang kok, di aku ada di registrasi agen. Nanti Bapak bisa beli mandiri saldo RAO-nya. Kalau punya TP seperti Ibu ya, punya saldo handicap, itu bisa beli langsung gitu ya. Bisa langsung berlari. Ini kalau ini saya fasilitasi dengan ini. Dengan 10.000 saja Bapak Ibu bisa mengerjakan ini. Pertama, yang kedua, harga produk murah. Mahal. Kata siapa murah Pak? Kelasnya dong. Perbandingannya, contoh pas lagi kita, perbandingannya bukan yang jadi bukan seperti Sensodyne, MZ. Bahkan kalau rajin searching di Google itu Pak, ada pasta gigi yang harganya sampai 200.000. Ada banyak. Jadi kelasnya kita, ya kelasnya itu bukan yang seperti biasa ya, yang di bawah 10.000, tapi lebih ke lebih murah kalau dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian di sini bisnis yang mudah diduplikasi. Nah,
Apa? Contoh misalkan pakai produk, contoh misalkan mulai pas lagi kira-kira mudah duplikasi nggak? Ya, mudah duplikasi. Pakai produk kemudian menceritakan ya sesuai nyaman kita, itu mudah duplikasi. Nah, ini seperti ini mudah duplikasi di hari itu. Dengan pakai produk ceritakan nanti itu mudah duplikasi. Nah, kemudian di sini ada zero risk, yaitu risikonya kecil. Ini produk yang insya Allah 2-3 tahun Pak masa expirednya gitu kan. Tidak seperti kita bikin bisnis yang untuk kuliner makanan itu sehari nggak laku aja berisiko. Nantinya kalau misalnya misalkan itu kan udah jadi stokis nih, misalkan nih produknya nggak laku, konsumsi aja untuk kesehatan. Terus bahkan itu kan masih 2-3 tahun masih bisa diproduksi, bisa dijual gitu kan. Jadi masih banyak sekali sangat kecil. Kemudian di sini tidak mengganggu aktivitas rutin. Contoh di sini alhamdulillah ya sudah gabung semua. Nah coba ingat-ingat bagaimana caranya Bapak ini bisa masuk Bapak itu. Dengan cara-cara yang mudah kan? Datang ke ruangannya, dapat tawarin apa, tiba-tiba ya udah saya gabung aja. Nah dia tidak mengganggu aktivitas. Kenapa? Ya yang masuk kantor ya aktivitasnya apa gitu kan? Walaupun sama. Ketika sudah punya waktu untuk menggunakan handphone, ya sharing-sharing aja. Bikin branding Pak, Bapak ada kopinya, ya, dari kopinya itu apa mungkin bisa share produknya. Kemudian ada mentor, nah ini jadi ibu-ibu bapak di hari itu ada mentor jadi tidak sendiri. Kemudian di sini ada support IT, Apo, tadi ada keluhan bapak dengan ada pencatatan bonus yang kurang akurat, bisa disampaikan karena apa? Karena di Apo itu nanti bisa kita rekam, bisa screenshot. Bagus, gratis nih, bagus. 30.000 gratis, bagus, tanpa rosit, tanpa biaya nih. Ya, saya masih ya kalau mau daftar. Ya, oke. Bapak belum gabung? Belum 5 orang nih, Saya satu gabung, dua. Pak. Oh iya, alhamdulillah ya. Gratis nanti nih disponsorin oleh Pak Roman nih. Oke kita lanjut Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan rezekinya. Jadi di sini ada 10 keunggulan bisnis saya nih Pak. Beda dengan yang lain Pak. Nah 10 keunggulan ini yang pertama Pak. Ini dimiliki oleh 100% Muslim Indonesia. 100% alhamdulillah pengusaha Muslim Indonesia. Kemudian yang kedua memiliki dewan syariah. Jadi dewan syariah itu bukan hanya dia kerja di hari Pak dibayar. Kemudian setiap hari Selasa tadi itu ada online-nya Pak. Jadi kita seolah mendapatkan tausiah. Luar biasa. Yang ketiga itu ini hanya menjual produk yang dijamin 100% halal sesuai sertifikasi MUI. Kemudian ini komitmen menjual produk yang halal dan baik. Nah ini bedanya Pak. Di luar sana banyak yang halal, tapi menyehatkan nggak? Kualitas poin ini nih. Kita harus punya perusahaan yang dia benar-benar memegang integritas yang sangat tinggi, bisa dipercaya, bisa menjaga amanah. Kemudian memiliki success plan yang adil. Maksudnya, nah di HNI ini ketika contoh misalkan meskipun Bapak baru gabung, tapi Bapak bisa punya peluang untuk melampaui bonus maupun peringkatnya para ini. Seperti itu Pak, nanti kita share slide-nya ya. Kemudian bisnis saya dapat diwariskan, nah ini luar biasa. Jadi tinggal nanti ada beberapa leader kita, contoh ada almarhum Pak Jenial, beliau alhamdulillah sekarang sudah lulusan kita ya, meninggal sekitar 6 bulan yang lalu dia meninggal dan alhamdulillah bisa dilanjutkan oleh anaknya, nama ayahnya tersebut. Ya, bahkan masih bisa mendapatkan fasilitas. Kemarin itu istrinya itu masih mendapatkan ruang VIP. Padahal mama suaminya sudah meninggal. Nah contoh misalkan bapak kan semua ASN ya, PNS ya. Nah ketika benar kalau udah di PHK, maaf udah pensiun, kira-kira masih dapat ya yang namanya mungkin tunjangan yang apa yang pasti ya ada yang ditarik ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan fasilitas yang sama gitu kan, tidak bisa menikmati ketika kita pensiun. Tapi kalau dia luar biasa, masih bisa dinikmati oleh anaknya, masih bisa dinikmati oleh istrinya atau suaminya. Kemudian di sini HNI adalah bisnis yang memberikan peluang untuk dunia dan akhirat. Nah, kok bisa? Ya, bisa kenapa? Karena ini kita mensyiarkan produk yang lebih terjamin kehalalannya. Artinya ini bisa menjadi peluang kebaikan bersama, Pak. Contoh kapan sih kita peduli dengan kesehatan kita, apalagi peduli dengan kesehatan orang lain. Acuh cuek-cuek dan ini. Jadi sekarang sudah mulai. Contoh misalnya Pak Romani ketika ada yang nuhin lambung, aduh ini masalah lambung, apa coba yang pikirannya? Masalah aja, saya di rumah deh, atau kopi dan kopi jadi, nah itu, ya
itu kita bisa menyelamatkan diri kita, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Contoh misalkan ada beberapa kasus misalkan yang khawatirnya misalkan nih orang ini sedang menderita penyakit tertentu, kemudian kita kasih minyak zaitun yang sunnah itu, tapi dalam waktu bersamaan beliau meninggal. Nah, meninggal dalam keadaan mengkonsumsi yang sunnah. Nah, itu kan bisa mengurangi hisab ya. Nah, itu contohnya salah satunya ya. Kemudian di sini bisnis saya memberikan keterampilan hidup life skill. Nah, ini dirasakan oleh saya sendiri. Alhamdulillah dirasakan oleh saya 13 tahun dengan profesi yang dulu, alhamdulillah di handle per tahun, tapi bisa memberikan sedikit edukasi lah, beberapa informasi yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu di hari ini. Kemudian hari ini juga integritas manajemen, kemudian semangat keislaman dan alat mulia menjadi asas dan utama dalam bisnis ini. Kenapa ada beberapa bisnis yang berubah? Karena tidak sumber daya manusia tidak dibentuk Pak, karakternya itu. Nah, ketika kita mengkonsumsi yang lebih jamin kehalalannya, soalnya itu akan menjadi sesuatu yang halal yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Oke, setengah jam lagi kita akan lanjut. Nah ini Bapak Ibu, mengapa kita harus mengambil peluang untuk mengubah pengeluaran kita di HND, di perusahaan muslim ini? Karena setiap orang itu kebutuhan pasti berbeda-beda dan setiap orang itu kebutuhannya pasti meningkat. Ya. Nah maka ketika pengeluaran terus bertumbuh, tapi pemasukan tidak bertumbuh, maka Bapak Ibu harus mengambil peluang ini. Sebaiknya ya. Contoh di sini ketika Bapak Ibu hanya memakai produk saja, di HND itu nanti dapat peluang potensi. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mulai membangun jaringan, membangun komunitas mitra, dan di sini nanti ada peluang untuk mendapatkan penghasilan. Contoh di level eksekutif direktur Bapak Ibu nanti ada peluang untuk mendapatkan penghasilan minimal 8 juta per bulan, Pak. Bagaimana caranya? Di sini sudah kelihatan. Ini ada 6 jalur. Bapak cukup membangun 6 jalur saja, minimal 6 jalur ya. 6 orang, mungkin di bawahnya itu nanti bisa berkembang lagi. Nah, seperti ini nanti peluangnya. Nah, ini Pak, di HND itu diajak untuk mengubah kebiasaan apa? Kebiasaan belanja. Ternyata kebiasaan mengubah apa? Kebiasaan mengeluarkan uang ini atau belanja ini ternyata dimanfaatkan oleh orang lain sehingga ekonomi mereka jauh lebih kuat daripada kita. Kenapa selama ini kita hanya menjadi konsumen? Ini videonya mungkin pernah juga ya ditonton di share juga, tapi akan saya share lagi. Ini buat yang belum paham, silakan kenapa kita kan soalnya di sini. Oh, sih.
Nah ini kebiasaan dalam video ini dari Muhammad yang menjelaskan beberapa tidak. Ini tentang potensi setiap orang itu belanja. Pertanyaannya siapa yang mungkin kita? Nah kalau yang berdiri kita sendiri tahu. Ya, jadi ini tidak menjelaskan beberapa orang. Cuma ini ada risiko ketika umat Islam kalau tidak punya hukum sendiri, uang itu mana Pak? Selama ini mana yang bikin siapa? Yang mereka. Makanya kita dibuat sistem supaya nanti terus meningkat, terus berhutang di area kita sendiri. Nah kemudian di sini di HN itu Bapak Ibu bukan disuruh jualan, awalnya bukan disuruh jualan. Gitu kok, saya bisa jualan, saya bisa jualan, bisa mau cocok ya nih, kamu suruh pakai kok untuk sesuai kebutuhan optimalnya 2 poin, optimal Pak. Tapi kalau pakai minimal ya terserah mau pasang di kanan ya awalnya pakai produk Pak, bukan jualan dulu Pak, tapi pakai produk sesuai dengan kebutuhan. Karena ini cara kerja yang mudah diduplikasi. Contoh misalkan saya buktinya cuma sampo ya udah sampo aja, nggak apa-apa. Kopi, ya udah kopi aja nggak apa-apa. Ya, karena apa dengan punya kartu diskon itu nanti Bapak Ibu punya potensi yang mana potensi inilah menjadi bonus. Nah, jadi potensi untuk itu ketika poin itu terinput ke nomor ID kita, artinya kita semua sudah betul jadi potensi ini. Nah, di sini. Ya, sambil jalan Pak, mungkin diskusi aja ya biar. Nah, Kan THR ini kan produknya udah mulai luar biasa ya potensinya. Cuman ada plus minusnya masing-masing. Karena setiap orang kan terus berkembang. Orang mencari bagaimana supaya pasarnya itu mencapai target. Walaupun HN ini punya moto kita pakai sendiri, kita cerita punya pakai sendiri. Namun ada beberapa yang mungkin orang-orang itu bilang pakainya ribet, belanja ini mana susah amat sih, dan seterusnya gitu. Ke depan tuh bisa nggak HN itu misal contoh kan kalau di Shopee kita mau beli apa aja kok udah ada semua tuh, ya kan? Terus tinggal antar gitu. Bahkan ada beberapa produk-produk itu dia belanja dengan sekian minimal rupiah, udah diskon udah nyampe ke rumahnya gitu. ya. Nah, kalaupun HNI misalnya bisa menciptakan itu kan akan lebih cepat lagi pergerakan pasar, walaupun memang kita pakainya di kalangan masyarakat kita, sehingga di satu sisi kita berdakwah dengan teman-teman kita ngajak untuk pakai sendiri, dan ketika mereka butuh mereka juga udah mudah itu untuk mengakses Mungkin marketplace ya, marketplace-nya gitu. Dan cara bayar juga, apalagi masyarakat kota itu kan sekarang udah ada OVO, udah ada Shopify dan seterusnya gitu. Jadi mereka juga mau belanja nggak ribet lagi harus buka atau ngambil uang cash. Kalau misalnya mereka mau bayar COD, sudah ada uangnya. Kalaupun misalnya dia nggak punya duit cash, dia bisa pakai aplikasi bayar. Sehingga nantinya perkembangan pasar HM itu bisa lebih cepat lagi gitu. Oke. Ini usulan sini. Seperti ini sudah berjalan Pak. Di hari itu ada yang namanya halmo.id. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya mitra yang biasa berbelanja di online shop, itu ada di halmo.id. Nah, justru sebetulnya produk yang dijual berjenjang seperti mobil apa seperti ini ya, itu tidak boleh dijual di marketplace. Kita harus punya market sendiri. Makanya sekarang sudah ada surat edaran keputusan tidak boleh menjual di Lazada, di Shopee. Karena apa? Di situ nanti kita ketemu dengan varian harga yang berbeda-beda. Karena setiap marketplace itu dia punya strategi. Contoh misalkan, kenapa di Shopee atau di yang lainnya ada yang menjual MRS 28.000. Padahal itu kita jualnya 30.000, tapi si marketplace itu dia punya harga sendiri. Jadi ada istilah bisnis bakar uang. Jadi yang 2.000-nya disubsidi Pak. Nah itu makanya sekarang tuh ditiadakan. Nah Bapak silakan nanti di halmo.id itu nanti loginnya itu sama dengan login Avo, username, nomor ID dan password. Di situ ada Pak produk yang nanti bisa Bapak pembayarannya bisa dengan handycash atau bisa dengan nomor rekening ATM yang sudah ada di situ. Nanti setting aja di situ. Ada sudah berjalan di halmo.id. Ibu mau beli, misalkan Bapak nih punya produk di rumah gitu ya, itu bisa didaftarkan Pak di produk merchant. Contoh misalkan ada 1 biji piring ya, kita pakai, kita udah pakai. Karena ada yang punya juga halawat, kita belinya di situ, di merchant, di produk merchant, di halmo.id.
ada yang jual koko macam-macam, kayak di market saja, cuma semua berpoin seperti itu. Nah ini potensi untung bila mana Bapak Ibu hanya sudah pakai. Jadi ada jenjang karirnya. Pertama Pak, kalau sudah gabung itu aku bagi 10%. Jadi akarnya itu di awal itu kalau kayak ini langsung dapat 10%. Bonus prestasi pribadi nanti cek di Apo. Harga high health adalah 80.000. Tapi kalau sudah punya kartu diskon jadi 60.000, ada poin 20. Nah untuk level agen baru yang baru bergabung itu 10 sampai 17%. Cara penghitungannya adalah 1 poin adalah Rp1.000. Ini harus pahami. Jadi dari poin itu Bapak Ibu bisa mengetahui berapa keuntungan yang ada di high health. Kalau poinnya 20 dikali 1.000 berarti 20.000 di situ. Dengan harga diskon 60.000 berarti ada 20.000 keuntungannya. Dibagi-bagikan kepada kita yang baru bergabung 10%. Nah, seperti itu. Yang 10% bagian Rp2.000 cashbacknya. Naik 17% 2.800. Nah, di sini seperti ada Ibu yang Bu Raya ya. Itu manajer ya sekarang. Ya, manajer kayak Bu Sri itu 20% Pak. Jadi 4.000 dapatnya tuh cashbacknya bukan 2.000 tapi Rp4.000. Nah, akumulasi poin itu sangat penting Bu. Pastikan mitra-mitra kita kalau belanja itu diinputkan poinnya. Kalau kita ngerekrut mitra kita, tapi mitra kita belanja, tapi diinputkan ke nomor ID kita, itu salah. Diinputkannya ke nomor ID mitra kita karena belanjaan dia. Kenapa? Itu membantu selain dia dapat bonus, kita pun terbantu untuk akumulasinya untuk mencapai 1.000 poin, 2.000 poin, bahkan 3.000 poin. Seperti itu ya. Nah di sini